ini Kaal udah itu lemparnya itu kertas tagihannya itu loh teman-teman. Syuhada, apa ini? Lempar ke muka aku tuh kaget bener-bener. Udah, kamu pergi keluar dari rumah ini. Bener-bener langsung bagara, inti hewan, inti kalem, inti pokoknya keluar maki-maki kata-kata kotor tuh keluar waktu itu tuh aku teman-teman aku tuh merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sumping di channelnya Teh Nani lagi ya teman-teman. Kumaha daramang sadayana, sehat-sehat ya, pada lancar rezekinya, urusannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jangan fokus baju bocil karena nih aku di kamar aku di tangga ke atas. Jadi ya ya nyempetin gitu teman-teman. Alhamdulillah minggu-minggu ini full padat karena kebanyakan tamu juga gitu teman-teman. Ini sebetulnya video aku tuh nyempetin aku share aku cerita itu karena buat pengalaman aja sih, buat pelajaran aja. Kenapa aku cerita lagi, ini nyambung dari video yang sebelumnya yang aku hal gila yang TKW yang dilakuin gitu. Nah sebetulnya ini juga kejadian tuh udah 19 tahun yang lalu ya waktu aku kerja di Jordan. Karena ini tuh hal yang fatal, hal yang ekstrim, sampai sekarang aku tuh nggak pernah melupakan gitu kejadian tersebut. Karena ya sebetulnya jadi pelajaran sih, tapi mau gimana lagi gitu loh. Ini sekedar kenangan dan mungkin untuk teman-teman yang menyimak yang baru nemu channel aku ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu teman-teman. Sebetulnya mungkin ya mudah-mudahan tidak akan terjadi sih karena sekarang udah modern ya. Ini tuh kejadian yang lalu yang bener-bener sesuai keadaan gitu teman-teman. Nah untuk baru teman-teman yang nemuin channel aku, nah salam kenal. Aku Teh Neni dari Sukabumi yang lagi ada di Rian, yang lagi merantau. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan like, komen, dan subscribe. Nah sebetulnya ya mohon maaf kalau seandainya ya video-video sebelumnya nah, aku tuh ya hanya bercerita sesuai pengalaman dan mungkin teman-teman yang lainnya TK-TK yang lainnya mereka aktivitas full setiap hari karena ya aku terbatas ya full CCTV karena jadi ya tidak semua aku bisa ngambil gitu teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman tidak bosan selalu menyimak video aku ya teman-teman dan ya diambil yang sisi baiknya aja anggap ya pelajaran aja buat aku pribadi juga ya teman-teman. Nah ini aku lanjut aja ya teman-teman. Singkat cerita, dulu tuh aku kan waktu ke Jordan tuh benar-benar tahun 2005. Tahun 2005 lah ya, kita tahun 2005. Itu tuh benar-benar zaman jadul banget, zaman surat menyurat, zaman tidak ada handphone. Handphone juga ada, handphone jadul yang dimana satu kampung itu hanya satu aja yang punya handphone dan ya atau enggak misalkan setengah jam 1 jam di pasar ada tuh di pasar yang handphone rumah dan kalau misalkan ada telepon dari keluarganya yang kerja di Arab itu mereka tuh lewat radio atau enggak lewat TV. Dulu tuh kan zaman TV itu zaman pakai aki loh teman-teman, bukannya pakai listrik sekarang ini. Atau enggak misalkan ngasih berita nih yang keluarga dari Saudi itu mau telepon misalkan nanti jam 1, nah mereka tuh ngasih kabar wara-wara ya warawiri ya halo-halo gitu di radio atau enggak di TV misalkan uh, kepada yang terhormat Bapak Oman yang ada di Cilandak, Kampung Cilandak, Desa Pasir Ipis, RT RW berapa gitu. Nah, ditunggu di stasiun radio Cibungur misalkan. Karena nanti jam 1 ada yang telepon dari keluarganya Neni misalkan dari Saudi. Nah, gitu dulu teman-teman. Nah, jadi benar-benar ya zaman surat menyurat gitu teman-teman. Nah singkat cerita dulu aku kan ke Jordan ya 2 tahun itu
Nah waktu itu tuh bener-bener aku tuh nggak ada komunikasi sama sekali ya, bener-bener dulu mah nekat banget teman-teman, berani aja gitu ya, padahal umur juga masih kecil, tidak ada handphone. Masya Allah zaman sekarang tuh bener-bener udah modern banget dah. Nah singkat ceritanya teman-teman, aku tuh dari pertama datang seminggu tuh aku udah bikin surat ya, bikin surat buat minta kirim lah ya ke majikan. Nah waktu itu tuh aku suka kirim tulis gitu, bikin bikin surat ya buat dikirim ke keluarga gitu kan, aku kasihlah ke majikan gitu kan. Nah udah itu sebulan kemudian kok nggak ada balasan ya, aku tanyain, belum ada balasan katanya bilang gitu. Aku sering aja, aku sebulan sekali tuh aku minta kirimin gitu kan, minta kirimin ke majikan aku ke pos, aku selalu kirim surat gitu kan, bikin surat gitu lah. Udah itu sih kan cerita udah ada 3 bulan lebihan lah ya, udah ada 3 bulan 4 bulan lagi gitu, mereka tuh pada pergi, aku iseng lah beres-beres di kamar gitu kan, di kamar ruangan tamu tuh ada lemari. Aku pikir tuh aku bersihin lah ya atasnya, itu pasti ada debu kan. Wow banget, semua surat aku tuh ada 10-nya itu nggak dikirimin. Aku tuh nggak tahu alasannya kenapa nggak dikirimin, kenapa gitu loh. Aku tuh di situ nangis ya, nangisnya itu kok seperti ini majikan aku gitu loh. Tapi ya mas, ya alhamdulillah sih ya, di situ aku posisi itu aku aman, maksudnya tuh majikan tuh baik, kebetulan kan nenek kakek ya, mereka tidak ada anak. Alhamdulillah sih, tapi kenapa kok nggak disampaikan surat aku gitu loh teman-teman. Dan aku pun ya terus terang nahan rindu lah ya, namanya juga keluarga, mau ngasih kabar dong kita nih di sini aman apa gimana ya, alhamdulillah gitu teman-teman. Nah waktu itu aku sempet nanya kenapa jangan fokus ke ini ya, ini ya biasa lah maklum kebakaran. Nah waktu itu kan aku sempet nanya, katanya ya maaf katanya nggak ada, ini peraturan dari kantor katanya tidak boleh. Oh oke lah, aku nggak ambil pusing ya teman-teman, ya udah deh. Waktu itu aku mintalah telepon, pakai nomor telepon, pakai HP majikan ya. Waktu itu majikan juga HP-nya HP jadul Nokia nit-nit teman-teman, dan ada telepon rumah gitu, pakai telepon rumah aja dia bilang, diajarin kan sekali. Nah aku tuh ketagihan teman-teman, ketagihan itu kalau misalkan majikan aku pergi aku telepon ke Indon, pokoknya itu dalam 1 bulan tuh pokoknya berkali-kali hampir tiap hari, walaupun sebentar-sebentar 2 menit 3 menit gitu ke suami. Suami juga teleponnya telepon nit-nit gitu, handphone Nokia gitu kan. Udah itu tuh kan udah sebulan, udah 2 bulannya, kemudian 2 bulannya itu nah ada surat dari kantor pos, dari ini dari telepon tagihan gitu kan, tagihan telepon, ada surat. Pokoknya itu wah, aku tuh kayak mimpi buruk, malamnya itu benar-benar kayak mimpi buruk teman-teman. Udah itu majikan aku tuh manggil, ini Taang. Udah itu lemparnya itu kertas tagihannya itu loh teman-teman, Syuhada apa ini, lempar ke muka aku tuh kaget bener-bener. Udah kamu pergi keluar dari rumah ini, bener-bener langsung bagara, inti hewan, inti kalem, inti pokoknya keluar maki-maki, kata-kata kotor tuh keluar. Waktu itu tuh aku, teman-teman, aku tuh merinding, bener-bener merinding banget, kayak kayak kena tampar petir banget. Mimpi apa aku semalam. Terus bener-bener tuh majikan laki-laki tuh marah banget, dan aku tuh nggak tahu ya tagihannya tuh berapa ya, mungkin besar gitu teman, karena tuh pakai telepon rumah ke telepon biasa gitu, karena tuh 1 menit 2 menit, 2 menit pertama itu pasti nyedot. Jadi peraturannya itu kalau telepon rumah itu 2 menit pertama itu nyedot banget sok gitu, sedangkan aku nelfonnya cuma 3 menit 5 menit gitu set. Nah itu berulang-ulang gitu nelfonnya teman-teman, berderet banget semuanya, itu telepon Indonesia banget semua, itu udah jelas tuh kan kesalahan aku bener-bener. Nah di situ tuh aku ada saudara majikan yang cowok tuh majikan cowok itu bener-bener
gemeteran banget loh teman-teman, saking marah saking kesel ya, mungkin tagihannya gede gitu teman-teman, aku nggak tahu gedenya berapa ya, mungkin ya nggak seberapa lah ya uangnya, mungkin 5 jutaan gitu, tapi kan uang waktu itu gitu, uang waktu 2005 kan masih gagah ya teman-teman. Nah, singkat cerita tuh dihalangin lah sama anak saudara majikan itu kan, udahlah Haji, udah Haji kan, udah kata, udah uh, Neni pergi ke dapur katanya. Ya udah, aku pergi ke dapur ya teman-teman, aku udah paham di situ, aku udah paham, udah menyadari kesalahan aku gitu kan. Nah, singkat cerita, kalau si madam tuh diem aja emang ya. Nah, semenjak itu aku mikir gitu, ya Allah, gimana caranya mengembalikan keadaan yang seperti semula lagi gitu kan. Dan aku pun mikir di situ, ya aku siapa, aku tuh ya orang lain gitu, dan mereka tuh siapa. Tapi ya di situ aku mikir, aku tuh harus 2 tahun harus mengabdi ke mereka, aku harus kasih yang terbaik buat mereka, dan toh kita kan 24 jam sama mereka ya. Masa sih ya digituin, dicemudutin, di sampai majikan cowok apalagi ya gitu. Nih, jadi kalau misalkan ngasih makan atau apa tuh kayak bener-bener kayak dilempar kayak gitu, pokoknya ya bener-bener perlakuannya menyakitkan banget ya teman-teman. Mungkin karena umur juga, karena mereka tuh pensiunan ya, jadi ya mungkin keuangan mereka tuh pas-pasan gitu teman-teman. Jadi ya dimaklumin aja, aku tuh seperti itu aja, cuman aku berusaha, benar-benar berusaha, ya Allah, kasih jalan yang terbaik untuk apa ya, untuk aku tuh meminta maaf sama mereka, untuk agar mereka tuh melupakan kesalahan walaupun fatal ya. Aku mau apa ya, mau, jadi gimana ya, mau menutup kesalahan aku dengan pokoknya dengan perlakuan aku gitu lah. Aku mau ngasih sesuatu, mau ngasih yang terbaik buat mereka gitu lah, teman-teman. Nah, aku di situ berusaha dan hanya bisa berdoa, dan berdoa aja ya. Dan di situ tuh aku nggak, benar-benar nggak pernah ngabarin ya ke keluarga aku tuh. Nah, jadi singkat cerita, aku tuh belum terus berdoa, ya Allah berikanlah jalan, ya Allah berikan jalan gitulah. Sebetulnya ringan sih kerjaannya itu, karena kan mereka mandul, tidak ada anak, rumah juga ya cukup ya tingkat 2 tuh mereka tuh dikontrakin gitu teman-teman. Nah, waktu itu tuh eh, ada suatu kejadian bener-bener fatal banget. Eh, Ceritanya tuh majikan cowok tuh beli mobil otomatis. Jadi ngendarannya itu otomatis gitu. Jadi nggak pakai setir-setir, langsung pencet. Mungkin lost control ya. Tiba-tiba itu berjalan 1 bulan, aku tuh dicuekin, aku tuh bener-bener pokoknya diperlakukan seperti tidak manusiawi banget banget, pokoknya sakit hati banget. Tapi ya makanan tetap ada, alhamdulillah gitu, cuman perlakuan mereka aja. Tapi ya aku sih ambil sisi baiknya aja, ya emang ini kesalahan aku gitu, cuman ya aku hanya bisa berdoa aja gitu kan. Nah, waktu itu malam-malam jam 12 mereka tuh kalau setiap malam Jumat ya mereka suka main ke saudaranya gitu kan. Nah, pas malam-malam tuh kalau mereka tuh pulang jam 1 jam 2, aku tuh selalu nungguin pintu gitu, dan gak pernah tidur, selalu bukain pintu buat mereka gitu. Nah, jam 1 malam itu tiba-tiba lambat mereka tuh pulang, tiba-tiba jam 2 malam telepon saudaranya, anak saudaranya itu. Jadi anak saudaranya itu gimana ya, itulah jadi penolong aku gitu teman-teman. Jadi mereka dia itu jadi penengah, telepon ini katanya, kamu udah tidur belum, buka pintu katanya, siap-siap ya, siap-siap. Aku bilang kenapa ya, aku bukain pintu ya, tiba-tiba ramai orang, terus majikan ceweknya itu digoyong, gede gede besar banget ya, digoyong bener-bener, ya Allah aku tuh nangis ya, kaget, udah aku ngerasa bersalah selama ini bikin kesalahan. Udah itu ya seperti itu, datang bener-bener penuh darah ininya, udah diperban, ya Allah sedih banget, aku tuh nangis banget ya teman-teman. Gimana ini, aku bilang kan. Udah tuh kalau yang majikan cowok tidak apa-apa, tidak parah gitu ya, majikan cewek ini yang benar-benar parah banget. Dia itu kan sudah gemuk gede, terus kan selama ini dia tuh sakit gula, jadi setiap hari tuh dia tuh
nusukin paha atau tangannya itu masukin obat gitu pakai jarum. Nah di situ tuh aku tuh mikir, pokoknya tuh bener-bener ya, bener-bener dia tuh tidak berdaya, pasrah banget. Nah di situ tuh untuk berdoa, ya Allah berilah hamba kekuatan, berilah hamba kecerdasan, berilah hamba pokoknya sesuatu yang mereka butuhkan. Nah di situ tuh aku bener-bener tiap pagi tuh ngelapin badan si madam, pokoknya tuh mandiin dia sampai perutnya, sampai pokoknya sampai pokoknya aku mandiin semuanya lah, pokoknya aku kasih terbaik, aku masukin jarum, aku tusukin, pokoknya pokoknya tuh bener-bener ngasih yang terbaik aja buat si madam itu, karena ya dia tidak berdaya, dan emang ya aku pun perlakukan dia tuh sebagai ya seperti ibu aku sebelumnya juga emang seperti itu, tapi ini lebih dekat lagi gitu lah. Nah di situ mulai mulai cair suasana, mulai membaik ya, alhamdulillah teman-teman. Pokoknya aku ngasih benar-benar yang terbaik buat si madam, jadi ya disitulah hati si baba juga luluh gitu teman-teman. Nah pokoknya itu tangan patah, pokoknya nggak bisa, tidak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain tuh si madam tuh ya, karena di rumah tidak ada orang lain ya selain aku gitu. Aku bersihin rumah, pokoknya aktivitas aku tuh full banget dengan kondisi seperti ini. Ya mungkin ini ada hikmahnya ya buat aku juga gitu, dan ya mungkin ya seperti itulah Allah ngasih jawaban gitu teman-teman. Ya pokoknya setiap ada kejadian pun jadi pelajaran buat kita juga ya teman-teman. Dan akhirnya si Baba juga minta maaf, dan mungkin dia juga ngerasa bersalah karena kesalahan dia juga nggak ngirimin surat-surat aku ya, jadi ya sudahlah, dia juga melupakan dan juga dia menyampaikan permintaan maafnya dan menyampaikan terima kasihnya karena udah mengurus dengan sepenuh hati istrinya gitu teman-teman. Dan ya sampai sampai aku finish kontrak, ya mereka minta aku nambah lagi ya, karena aku ya gaji juga nggak naik-naik ya, ya benar-benar kecil banget waktu itu ya. Ya udahlah, alhamdulillah aku pun udah meninggalkan kenangan, meninggalkan luka lah ya, misalkan meninggalkan jelek gitu teman-teman. Walaupun aku pernah melakukan kesalahan, tapi ya alhamdulillah imbas gitu, malah lebih. Dan perlakuannya itu benar-benar ya kayak benar-benar kayak anak sendiri, lebih anak sendiri. Kadang makan juga bertiga ngeriu gitu, kadang kadang perlakuan si majikan cowok juga benar-benar kalau pulang tuh kayak inti binti lu bener-bener luar biasa banget dah. Itulah kita nih benar-benar ya melembutkan hati seseorang tuh dengan cara kita, dan kita juga memohon sama Allah juga buat melembutkan hati seseorang. Itulah cara. Jadi doa juga tidak cukup, dan harus perlakuan juga, jadi kita juga yang harus gerakan, harus gimana nih caranya untuk melembutkan hati seseorang gitu teman-teman. Jadi bukan hanya doa, dan dari kita juga harus benar-benar ya melakukan hal yang terbaik gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya sharingnya, pelajarannya, ya permasalahannya gitu teman-teman ya. Pokoknya mudah-mudahan setiap aku cerita, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dan bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Dan aku pun ini benar-benar jadi pelajaran buat aku ya. Ya mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang mengalami hal seperti aku gitu, dan tidak akan mungkin sekarang ya, karena sekarang itu modern dan mungkin berbeda lagi permasalahannya gitu teman-teman ya. Pokoknya setiap setiap tempat, setiap apa yang kita hadapi itu pasti kita nih selalu akan disiapkan permasalahan ya teman-teman. Pokoknya siap-siap aja hati kita nih. Pokoknya mudah-mudahan selalu kita nih bisa mengatasi, bisa menghandle, bisa menjalani setiap ujian dan permasalahan kita teman-teman. Hidup ini adalah ujian, sekolah juga kita ada ujian, pokoknya apapun pasti ada ujian buat kita, tergantung kita menghadapinya. Sabar, ikhlas, insya Allah kita akan
akan menikmati, mensyukuri, dan menjalani dengan ridho dan ikhlas. Semua juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mohon dukungannya ya dengan like, komen, dan subscribe. Tinggalin jejak, pasti aku akan singgah balik. Janji aku seperti itu ya teman-teman. Pokoknya aku doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi, dilancarkan rezekinya, dan jangan lupa bersyukur dan bahagia. Assalamualaikum.